Selamat pagi ya, hari ini hari Minggu ya. Ini orderan yang masuk semalam, jadi mau kita kirim segera ya. Jadi sebenarnya masih ada satu paket lagi yang mau kita kirim juga, tetapi itu menggunakan Lion regular parcel. Jadi kita nggak mungkin bisa mengirim hari Minggu karena tutup. Jadi kita dahulukan yang kita mau kirim segera ya. Kalau Anda mau dikirim hari Minggu juga atau hari-hari libur, pilihlah si cepat atau JNT. Jangan menggunakan Tiki, Pos Indonesia atau Lion ya, yang ekspedisi yang kurang jelas ya. Yang jelas adalah si cepat dan JNT. Hari Minggu pun, hari libur, tanggal merah pun buka ya. Oke. Kita akan mereview ya satu buah bohlam ini di order untuk Honda Jazz. Jadi bohlam ini termasuk bohlam bestseller. Ya, bestseller itu bohlam paling laku dan paling istilahnya mantap lah. Ya, kalau Anda beli di Juragan Lampu pasti kita akan rekomendasikan tipe ini. Kenapa? Karena bohlam ini testimoninya, feedbacknya bagus. Ya. Bagus, spesifikasinya saya sudah jabarkan, nanti kita akan deskripsikan dengan lengkap ya. Bohlam ini real 30 watt. Saya berbicara real 30 watt, bukan kita besar-besarin wattnya. Karena ada orang yang mau pengen beli LED yang wattnya besar. Tetapi banyak juga si pedagang yang melebih-lebihkan speknya ya. Hati-hati seperti itu. Nah, LED ini 30 watt real. 30 watt real. Jadi diukur menggunakan wattmeter 30 watt. Bukan berdasarkan tulisan atau deskripsi. Jadi buat Anda yang mau beli LED berhati-hati ya. Karena Anda pasti mau beli wattnya gede dan murah. Si pedagang pun pintar mencari celah itu. Ditulislah gede-gedenya ya. Ada orang WA ke saya, "Pak, saya mau beli bohlam yang 9000 lumen." Terus saya balas WA-nya. Saya tanya begini, "Bapak tahu nggak bagaimana cara mengukur 9000 lumen?" Nggak tahu katanya. Saya cuma baca aja, katanya paling terang 9000 lumen. Nah, kalau yang belum paham seperti itu, lebih baik recheck YouTube saya. Saya sudah banyak menjabarkan ya. Jadi lumen itu tidak bisa diukur atau tidak bisa dihitung ya. Jadi kalau ada pedagang atau di kardus ditulis 9000 lumen, 10.000 lumen, 5.000 lumen, 50.000, itu adalah udah pasti bullshit. Bullshit itu artinya omong kosong. Ya, udah pasti Anda kalau percaya Anda kena tipu. Karena kita tidak bisa mengukur ini lumen, ya. Alatnya di Indonesia mungkin tidak ada yang punya. Ya, pabrikan pun juga pasti bermain soal itu. Yang kita bisa ukur adalah dengan lux, yang namanya lux meter, ya. Like meter, Anda bisa manfaatkan handphone Android Anda ya. Anda bisa beli yang namanya langsung lux meter. Seperti di depan saya ini nih. Tuh. Ya, seperti di depan saya ini namanya lux meter. Anda bisa beli di online shop atau manfaatkanlah handphone Anda dengan Anda install di Google Play Store, Anda download like meter ya. Nah, bohlam ini kenapa saya bilang paling terang di kelas 3 warna? Karena kita mengukur luxnya dulu, halogen H4. Halogen H4 di jarak yang sama di sini kita ukur itu 1000 lux, 55 watt halogen. Nah, LED ini kita nyalakan dengan jarak yang sama, kita ukur ini luxnya 3500. Jadi artinya 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Itu yang Anda harus tahu, paham. Jadi benar ya cara mengukurnya. Bukan Anda berdasarkan lumen. "Pak, saya mau beli bohlam yang 15.000 lumen." Ada orang WA seperti itu, saya jawabnya ya tentu, "Bapak tahu nggak 15.000 lumen itu bagaimana cara mengukurnya?" Nggak tahu. Tapi kok kenapa bisa didoktrin bahwa saya mau beli yang 15.000 lumen, saya lihat iklan, katanya pedagang itu bilang paling terang. Nah, terang atau tidaknya bohlam itu harus dilihat dari wattnya dan luxnya. Sama seperti Anda mau beli mobil kenceng, ya lihat dari cc-nya, lihat dari HP-nya. HP itu horsepower, daya kuda ya. Jadi Anda lihat cc-nya sama lihat HP-nya. Contohnya Anda mau beli Lamborghini, cc-nya berapa? 5000, HP-nya berapa? 400. Ya, itu kencang. Anda mau beli expander 1500 cc, horsepower-nya berapa? Cuma 100. Oke, Anda mau beli Innova, cc-nya berapa? 2000. Oh, horsepower-nya berapa? 130. Cengli kan ngomong begitu kan? cc
ada hubungannya dengan horsepower. Sama, bohlam ini ada hubungan dengan watt dan lux. Wattnya berapa, luxnya berapa. Seperti itu. Jadi saya mengedukasi Anda nih. Jadi jangan Anda sampai kena tipu. Ya, banyak orang yang nggak mengerti juga. Cuman kalau nggak mengerti dijelasin malah dia lebih galak. Banyak yang seperti itu. Merasa dirinya lebih pintar. Memang saya bukannya lebih pintar daripada Anda. Cuma saya mau mengedukasi Anda. Gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang istilahnya kalau kita ngomong tuh keras kepala, auban. Kalau orang Chinese ngomong auban. Ya, dikasih tahu tapi nggak mau dengar. Tapi mau yang bagus. Tapi ngotot. Ya, tapi kalau Anda percaya Anda boleh beli, Anda nggak percaya saya juga nggak pernah memaksa, karena saya cuma menjabarkan bohlam yang menurut saya bagus. Ya, jadi kadang-kadang ada orang bilang ya mentang-mentang Bapak jual bohlam ini terus Bapak bagus-bagusin. Enggak juga bro, karena kita menjual bohlam itu, saya tuh hobi, saya menjual bohlam, saya juga mencari sumber yang bagus. Kalau sumbernya tidak bagus saya tidak mau beli, saya juga tidak mau jual. Kenapa? Karena nggak punya keunggulan apa-apa, apa yang kita mau jual. Anda mau berusaha kuliner, makanan, misalnya makanan itu bakmi, tetapi jualan bakminya begitu-begitu aja, nggak punya unggulan atau nggak punya daya tarik yang enak atau bagaimana, ya tentu nggak bakal bisa laku, gitu ya. Makanya banyak orang yang di pandemi ini berusaha kuliner, buktinya banyak juga yang bangkrut. Kenapa? Karena nggak punya istilahnya, nggak punya produk yang enak gitu loh, ya. Nah sama bohlam ini juga. LED itu banyak bro, pabrikan nawarin saya tiap hari. Di Indonesia sendiri banyak sales menawarkan, bro jualin bohlam gua gini. Setiap hari di WA priceless ini itu diskon apa. Tetapi kalau produknya nggak punya keunggulan, untuk apa kita jual? Saya orangnya hobi, jadi hobi itu kalau bagus saya baru mau jual. Kalau nggak bagus saya tidak mau jual, ya seperti itu. Nah bohlam ini mempunyai keunggulan 1 watt dan luxnya dia 30 watt ya, luxnya 3500 watt, jadi 3,5 kali lebih terang. Dan bohlam yang bagus, udah wattnya besar dan luxnya besar, harus stabil. Banyak juga bohlam yang diukur menggunakan wattmeter, didemokan di depan Anda, wattnya gede. Tapi Anda tahu tidak, setelah 5 menit wattnya akan turun. Kenapa turun? Namanya ngedrop. Jadi istilahnya kalau pemain sepak bola atau Anda sebagai atlet olahraga, staminanya turun. Jadi staminanya tidak stabil. Nah banyak bohlam yang di pasaran seperti itu. Watt awalnya gede, pas pertama kali ngaceng kenceng, setelah 5 menit kemudian letoy. Banyak yang seperti itu ya. Nah bohlam ini tidak letoy, saya ngomong apa adanya. 30 watt ya 30 watt, 15 menit kemudian ya 30 watt, setengah jam kemudian ya 30 watt. Jadi staminanya stabil, tidak ngedrop ya. Penting ya, tidak ngedrop, penting. Banyak bohlam di pasaran ngedrop ya. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa di adjustable, harus bisa di setting. Kenapa? Untuk mencari cut off, untuk menggeser bayangan gelap, untuk mencari fokusnya. Seperti itu ya. Kalau Anda beli bohlam yang tidak bisa diputar, itu Anda rugi ya, rugi. Belilah bohlam yang bisa di adjustable. Nanti barang setelah sampai, Bapak bisa setting di arah jam 11:30 Pak, bagusnya untuk mobil Bapak, atau jam 12. Ya, jadi makanya belilah bohlam yang bisa di adjustable. Kenapa bisa di adjustable lebih bagus ya? Karena untuk mencari fokus, menggeser bayangan gelap, membentuk cut off, ya, seperti itu. Kenapa harus bisa digeser? Karena reflektornya punya halogen. Nah, kita mengkonversi ke LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Anatominya juga harus sama. Harus ada payungnya. Ya, banyak LED di pasaran tidak ada payung, atau ada payung tetapi payungnya tidak menyerupai anatomi dari halogen. Makanya cut off-nya nggak bisa bagus. Nah, syarat selanjutnya adalah penting untuk titik fokus. Ini bohlam H4 ada 2 macam fokus lampu dekat dan fokus lampu jauh. Nah, fokus lampu dekat ketinggiannya titik fokusnya harus di lampu dekat, tidak boleh di lampu jauh. Karena kenapa? Banyak juga orang yang beli LED, Pak, LED saya sih terang Pak, tapi sinarnya tidak nampak di jalan, sinarnya ke atas. Kadang-kadang ke atas pohon Pak, saya sudah setelin reflektor saya turun banget Pak, tapi tetap aja masih silau. Jadi penting cut off satu untuk supaya ada garis potong, supaya tidak menyilaukan orang.
Kedua, fokusnya low beam harus di low beam, jangan fokusnya low beam di high beam. Nah, kalau Anda beli LED yang menyilaukan orang, terus Anda turunkan reflektornya pakai obeng diputar, turun, sorotannya jadi dekat. Nah, kalau Anda beli lampu seperti itu, Anda rugi. Kenapa? Anda beli lampu ini pasang tanpa harus mengadjust tinggi rendah reflektor. Boleh mengadjust tapi fine adjusting. Jadi istilahnya paling cuma sedikit. Kalau Anda menurunkan sampai banyak, itu namanya merugikan Anda. Kenapa saya bilang Anda rugi? Karena sorotan lampu mobil Anda jadi pendek. Cuma 2 meter di depan bumper mobil Anda. Untuk apa? Bahaya. Ya. Jadi saya berusaha mungkin, makanya perlu ada yang namanya kalibrasi juga. Jadi bohlam ini Anda pasang tanpa perlu mengadjust tinggi rendah lampu. Jadi sesuai standar bawaan mobil. Karena kenapa? Waktu Anda pakai halogen H4 aja bener, Anda ganti LED ya harus bener juga. Kalau Anda pakai halogen H4 udah bener, Anda pakai LED terus menyilaukan orang, Anda setel, itu salah. Yang permasalahan adalah bukan setel reflektornya, yang harus bisa di-adjust adalah lampunya. Nah, makanya kenapa syarat bohlam bagus ketiga adalah harus bisa adjustable. Buat Anda yang bingung dari perkataan saya, tolong di-replay, diulang lagi, didengarkan dengan pelan-pelan. Mungkin saya ngomong terlalu cepat, banyak orang yang nggak paham juga, dan mungkin suara video saya nggak begitu jelas. Anda bisa mengulang lagi videonya. Jadi perhatikan apa yang saya bicarakan, jadi supaya Anda paham. Ya, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Banyak bohlam di pasaran storing. Apa sih itu storing? Anda nyalakan lampu, radio mobil Anda suaranya kecil, itu namanya storing. Anda nyalakan lampu, suara radio Anda hilang, itu storing. Itu yang terdengar oleh kuping atau mata kita bisa terlihat. Yang tidak terlihat adalah Anda nyalakan lampu, mobil saya jadi lemot, gasnya injaknya mesti dalam. Nah, itu artinya storing. Kenapa bisa storing? Karena di sini itu ada driver, ada balas. Balasnya itu istilahnya nggak bagus, jadi frekuensinya itu mengganggu. Jadi kalau Anda main di pemancar ya, ada distorsi segala macam, jadi istilahnya bandwidthnya terlalu melebar ya, jadi nggak bagus. Jadi ada filter, ada rangkaian-rangkaian, karena kan dia ada pulse width modulation ya, switching. Nah, switchingnya jelek. Nah, kalau LED yang bagus tanpa harus ada namanya storing, jadi switchingnya bagus ya, seperti itu. Bohlam ini juga memenuhi syarat bagus soal pendinginan. Kalau Anda mau memasangkan, lepas dulu ininya ya, lepas dulu ininya, pasang dulu ke reflektor, diklipin, baru pasang karet. Ingat, karet pakailah karet original, bukan pakai karet aftermarket atau karet yang Anda robek-robek. Ini adalah contoh karet yang udah dirobek. Ini tidak perlu dirobek. Anda cukup pakai karet original. Kalau karet sudah dirobek, artinya debu bisa masuk, air bisa masuk. Ya, pemasangan LED ini sangat PNP. Jadi semua original. Ya, Anda juga tidak perlu membeli karet aftermarket, nggak ada gunanya karet beginian. Ya, tidak perlu membeli karet aftermarket, pakailah karet original. Ya, bawaan pabrik dari mobil Anda. Nah, kalau Anda mau memasang, pasanglah dulu ininya, klipin, sudah diklip dengan benar, baru karet masuk. Karet masuk, sudah karet masuk. Ya, sudah karet masuk dengan benar, baru bohlam masuk. Tep. Nah, bohlam masuk, kunci, putar sampai mentok. Nanti baru kita setting jam 11 atau jam 12 bisa diputar balik. Nah, ini masih terlihat heatsink. Jadi di sini ada heatsink. Ya. Heatsink itu apa? Sirip-sirip. Sirip-sirip ini untuk pendinginan. Makin besar heatsink, makin tinggi heatsink, makin lebar heatsink, makin bagus. Ya, jadi desain mobil Jepang di Indonesia itu ada karet. Nah, karet ini bisa menutupi bagian LED. Nah, kalau ini heatsink masih terlihat, jadi kipas angin berputar, angin meniup masih bisa keluar dari celah-celah heatsink. Banyak LED di pasaran tidak pakai heatsink, langsung kipas, jadi tidak ada sirip-sirip. Nah, kalau pas saat dipasang, artinya ini akan terbungkus oleh karet. Jadi artinya si kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup itu kipas. Tidak bisa meniup
ke dalam, jadi buntu anginnya. Nah, buntu seperti itu artinya tidak ada pendinginan. Kalau tidak ada pendinginan, LED itu berarti panas. Sedangkan LED tersebut butuh dingin. Ya, jadi panas. Panas itu membuat LED itu ngedrop wattnya, membuat cahayanya turun, membuat umurnya menjadi pendek. Nah, makanya penting. Saya bilang bolam ini best seller dan memenuhi syarat-syarat bolam bagus, ya. Anda tinggal memilih sendiri, ya. Menurut Anda relevan atau tidak, gitu ya. Kalau menurut Anda oke, Anda boleh beli. Menurut Anda tidak oke, Anda tidak usah beli, ya. Bebas. Saya tidak pernah memaksa Anda. Indonesia itu negara macet, ya. Saya ngomong macet ini nanti ada orang yang keberatan. Enggak, Pak, di daerah saya nggak ada mobil. Iya. Kita berbicara di kota-kota besar, ya. Jangan berbicara di Papua. Mungkin di Papua tidak macet, mungkin di Kalimantan belum macet, ya. Belum macet. Sebentar lagi ibu kota pindah, macet di situ pasti, ya. Jadi kita berbicara kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan deh, ya, yang kota-kota besar di Indonesia yang paling gampang disebutkan. Jakarta di mana-mana macet, bro, ya. Di mana-mana macet. Macet itu membuat mesin mobil panas. Ya, kenapa? Karena macet itu kan nggak bergerak mobilnya, tapi mesin jalan. Jadi panasnya di situ-situ aja. Tetapi kalau mobil tidak macet, mobil jalan, kan angin meniup ke dalam ruangan mesin, jadi panasnya pergi. Ya, jadi macet menyebabkan mesin lebih panas. Dan Indonesia negara panas, bukan negara yang 4 musim. Jadi cenderung relatif panas karena Indonesia itu negara tropis, ya. Jadi cenderung panas, tidak ada musim dingin. Nah, jadi ruangan mesin panas, negara panas, ya mungkin Anda bisa tinggal mungkin di daerah Malang yang bisa 22, ya mungkin ada di Bandung, mungkin di Lembang, tapi kita berbicara secara umum, ya, kita itu termasuk negara panas. Jadi sedingin-dinginnya juga paling 22, ya, 23 mungkin, ya, tidak sampai di bawah 20, ya. Tapi saya juga nggak tahu, mungkin Anda tinggal di Dieng, mungkin di dataran tinggi sekali, mungkin benar bisa dingin, ya. Tapi kita berbicara secara umumnya. Indonesia itu tropis, panas. Mesin panas, suhu udara panas, si LED juga menghasilkan panas. Jadi kalau LED ini ngedrop dengan lingkungan seperti itu akan tambah ngedrop. Nah, LED ini stabil, tidak ngedrop. Jadi makanya penting untuk Anda memilih bolam yang tidak ngedrop. Ya, oke. Itu saya jabarkan apa keunggulan dari bolam ini. Nah, sekarang kita akan tesnya lah. Bolam ini termasuk bolam best seller di order untuk Jazz, Honda Jazz, ya, yang lampu bulat. Ini bolam termasuk bolam segala cuaca, bisa putih kuning, bisa kuning. Segala cuaca itu maksudnya adalah segala musim. Jadi warnanya bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning. Bolam ini paling terang, saya ngomong dari awal, dan dia stabil. Kenapa bisa paling terang? Ya karena di tipe 3 warna ini ya paling terang lah, wattnya 30, paling besar, ya. Kapan Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan biasa. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika Anda butuh penerangan ekstra. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Jika Anda ketemu jalanan hujan, basah, atau jalanan kabut. Nah, bolam ini juga bisa lampu jauh. Lampu jauhnya tetap warna putih, ya. Lampu jauh tetap warna putih. Di mode lampu apapun, lampu jauh tetap warna putih, ya. Jadi bagaimana cara mengubah warnanya? Nanti ada yang masih bertanya kepada saya. Mengubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu. Bolam ini sangat PNP, tinggal colok soket. Ini sudah dirajut oleh nilon, driverless. Drivernya di mana? Di dalam. Ada orang yang pedagang lain bilang, wah lu jangan belilah bolam yang nggak ada balasnya katanya. Bolam tersebut cepat rusak. Salah, bro. Bolam ini udah termasuk bolam teknologi terkini. Kenapa? Drivernya di dalam, lebih ringkes, lebih PNP. Kalau ada balas-balasnya, Anda harus mengikat-ikat balasnya pakai kabel tis segala macam, lebih ribet. Ini juga sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, ya, high quality kabelnya dan besar, ya. Jadi kalau mau memfitnah atau mau mengcounter produk ini kejelekannya, silakan dengan istilahnya dengan ilmu, gitu ya. Jangan asal bunyi. Banyak orang pedagang nggak mengerti, mau menjelekkan produk tapi tidak paham dengan apa yang dia bicarakan, gitu ya. Putih kuning, ya. Lampu jauhnya adalah tetap warna putih. Jadi teknologi terkini, Anda tahu nggak charger handphone? Ada namanya teknologi sekarang GaN, gallium nitride. Dulu pakainya silikon. Charger laptop Anda gede-gede, segede batu bata. Zaman sekarang charger laptop udah segede charger handphone.
Kenapa? Karena ada teknologi GaN, udah power delivery, ya. GaN, gallium nitride, semikonduktornya udah kecil-kecil. Zaman dulu semikonduktor dari silikon, sekarang sudah dari gallium nitride. Makanya kenapa dia bisa kecil-kecil partnya, jadi bisa inside. Tidak perlu pakai driver kotak-kotak di luar yang meribetkan Anda untuk pasang, ya, seperti itu. Oke, dan jangan lupa Anda setelah beli, ya, kirimkan foto depan mobil Anda supaya kenapa? Untuk kita kalibrasi. Barang yang Anda beli di saya adalah saya kalibrasi ulang, ya. Supaya kenapa? Saya kalibrasi supaya cut off-nya lebih bagus, maksimal, ya, supaya outputnya lebih padat. Saya mau Anda beli itu puas, tapi memang tiap-tiap orang mempunyai kepuasan yang berbeda. Ya, seperti itu. Dan jangan sampai Anda enak, Anda terang tapi mengganggu orang lain. Tidak boleh, itu polusi cahaya. Jadi Anda beli di saya juga mau Anda nyaman dan aman pakainya. Jangan sampai Anda beli lampu terang tapi mengganggu orang lain, Anda juga tidak aman. Anda bisa diajakin ribut oleh orang lain, itu juga tidak baik, ya. Jadi intinya adalah saya mau Anda beli lampu di saya aman, nyaman, enak, tinggal pakai. Itu aja, ya. Oke, Anda bisa order bohlam ini di Bukalapak, ya. Juragan lampu, Shopee, F3 Moto Lighting, Tokopedia, Juragan lampu Jungki Wenas. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838, ya. Anda bisa transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Ini kita lanjut. Jadi ini ada bohlam LED terbaru, ya. Terbaru dari Juragan lampu, mereknya adalah JL Juragan lampu, ya. Di sini ada logonya JL Juragan lampu. Ya, bohlam ini tipe H7, ya, kebetulan di order untuk Ford Fiesta, tipenya adalah H7. Bohlam ini mempunyai spek juga sangat tinggi, ya, harganya murah, lebih murah dibandingkan Cree DCP, ya. Speknya sangat tinggi. Kenapa saya bilang? Dia mempunyai pendingin adalah triple copper PCB, ya, pendinginnya 3 lapis batang tembaga, ya, triple copper PCB. Ya, di sini ada 3 buah lapis batang tembaga untuk pendinginan. Ya, ada heatsink dan ada kipas. LED ini real 30 watt. Ya, 6000 Kelvin, ya, 30 watt dibaca di wattmeter, ya. 30 watt 3500 lux, ya. 3500 lux, jadi 3,5 kali lebih terang dari halogen 55 watt standar H7, ya. 3,5 kali lebih terang. Saya ngomong apa adanya, ya. 3500 lux, karena kalau halogen standar kita ukur di sini terhadap lux meter di depan ada lux meter, bohlamnya kita taruh di sini, kita ukur itu 1000 lux. Sedangkan dia bisa mencapai 3500 lux, 6000 Kelvin, warnanya adalah putih, ya. Bohlam ini juga stabil, ya, tidak ngedrop. Bohlam ini adjustable, ya, adjustable. Jangan lupa kalau Anda mau masang, ya, ininya dulu dilepas. Lepas, pasang dulu ininya, klipin, baru bohlamnya masuk. Bohlam ini bisa di adjustable, maju mundur putar 360 derajat. Ya, adjustable, terpenuhi. Dan keunggulan tipe ini, ya, di sini ada chip dari persegi panjang dan ada 1 buah segmen tambahan. Saya tidak tahu terlihat tidak di kamera, tapi kita akan coba, ya, fokuskan di chipnya. Ya, Anda lihat di sini chipnya bentuknya adalah persegi panjang. Ya. Tetapi di bawah sini ada 1 tambahan chip, 1 segmen di tengah. Ya, terlihat tidak? Itu ada tujuannya. Tujuannya supaya membuat output di tengah lebih padat. Jadi, Anda bisa men-setting chip tambahan segmen ini ditaruh di atas atau ditaruh di bawah. Nah, jadi Anda bisa taruh begini atau taruh begini. Kalau begini, chip tambahan di atas. Kalau Anda taruh begini, chip tambahan di bawah. Nah, untuk rekomendasi, saya taruhnya di mana chipnya? Lebih baik chip taruh di atas. Karena ini LED adjustable, jadi Anda bisa putar. Anda bisa menaruh begini, dengan Anda menaruh begini hasil outputnya akan berbeda. Pasti berbeda. Kenapa? Saya sendiri sudah nyoba, bro. Kalau saya belum nyoba, saya nggak berani ngomong, ya.
Anda bisa taruh tambahan chip segmen ini di bagian bawah, atau Anda bisa taruh chip segmen tambahan tersebut di bagian atas. Saya rekomendasi Anda taruh di atas. Tapi kalau Anda mau taruh di bawah, no problem. Tidak ada hukumnya, juga Anda tidak ada larangannya, bebas. Anda coba sendiri. Tapi kalau buat Anda yang nggak paham, nggak mengerti, udah ikuti aja yang saya rekomendasikan, taruh di atas. Ya, seperti itu. Dorong maju dan pemasangan harus vertikal terhadap reflektor. Ya, bolam ini termasuk bolam baru. Saya baru perkenalkan di 1 September 2021. Ya, jadi bolam ini memulai debutnya di September 2021. Bolam ini memang harganya kita taruh di bawah tipe Cree dan di bawah tipe JL3 untuk segmen agak menengah, ya, menengah ke bawah harganya. Cuma memang masih harganya mahal di atas 500.000, tapi udah segmen menengah ke bawah, ya. JL3 menengah ke atas, Cree DCP menengah ke atas, ini menengah ke bawah. Menengah lah, bukan ke bawah banget, menengah. Kenapa kita mau menawarkan tipe ini? Karena mempunyai keunggulan triple Cooper PCB. Jadi speknya sih tinggi ya, dengan harga menengah speknya tinggi dengan pendinginan triple Cooper PCB dan ada chip tambahan di tengah untuk supaya outputnya lebih padat dan lebih terang. Ya. Bolam ini juga bayangan gelapnya kecil bro, tidak besar ya. Bayangan gelap kecil, tidak besar. Anda bisa lihat di tembok, ini bayangan gelapnya ya. Mati lampu, ngedrop. Ya. Bayangan gelapnya kecil, tidak terlalu besar ya. Makin tidak gelap, makin tidak besar, makin bagus. Jadi bayangan gelapnya ini memenuhi syarat bolam bagus. Bolam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Bolam ini berpendingin heatsink, ada kipasnya dan triple Cooper PCB. Jadi keunggulan bolam ini adalah satu, dia menggunakan pendingin triple Cooper PCB. Kedua, di segmen chipnya ada satu tambahan, satu segmen untuk supaya outputnya lebih padat. Jadi itu dua keunggulan dari LED ini. Sama LED ini juga sudah driverless, jadi drivernya inside di dalam. Anda tidak perlu ikat-ikat drivernya. Nah, memang kabel ini belum dirajut oleh nilon bawaan dari pabrik, tapi saya sudah request kalau bisa dong lu bikinin gua dari nilon gitu ya, supaya tahan tarik, tahan getes. Tapi ya selalu dibilang high cost ngomongnya begitu. Jadi biaya produksinya meningkat ya. Seperti itu. Tapi ini speknya sangat tinggi ya, triple Cooper PCB. Cree, DCP dan JL3 itu double Cooper PCB. Ini triple Cooper PCB ya. Kenapa saya bilang triple Cooper PCB? Karena ini 3 lapis tembaganya. Sedangkan kalau Cree DCP ini double Coopernya, tembaganya, batang tembaganya. Nah, ini JL3 pun double. Ini triple ya. Jadi spek untuk pendinginan sangat tinggi. Jadi ini pendinginannya sangat-sangat mantap ya. Kenapa perlu pendinginan? Karena LED itu musuhnya adalah panas. Makin panas makin ngedrop. Makin panas wattnya makin turun. Makin panas cahayanya menurun, meredup ya. Umur pendek, wattnya ngedrop, cahayanya menurun. Jadi makanya ini di pendinginannya dia menggunakan triple Cooper PCB ya. Bohlam ini termasuk bohlam baru ya. Saya tadi udah bilang diperkenalkan di September 2021 dan harganya menengah ke bawah, menengah lah ya. Lebih murah dibandingkan JL3 dan lebih murah dibandingkan Cree DCP dan speknya juga bukan abal-abal gitu ya. Oke, saya juga nggak bisa banyak ngomong bagaimanapun karena ini bolam baru. Saya juga harus mendapatkan feedback dari customer. Jadi tunggu 2-3 bulan Anda akan mendapatkan feedback dan kita akan ngomong lagi apa adanya, to the point. Kalau bolam ini bagus, kita akan lanjut jual dan kemungkinan harganya akan naik seperti itu ya. Namanya juga barang baru, kita mencoba promosi. Dan ini tipe H7 ya. Saya juga mempunyai tipe lain H27, H11 ya. Banyaklah tipenya ya. Jadi ini diorder untuk Ford Fiesta ya. H7 mereknya adalah juragan lampu dengan logo GL ya. Triple Cooper PCB, tipenya adalah H7, tinggal colok soket, driverless, heatsink, kipas semua high speed ya. 6000 Kelvin ya, 30 watt 6000 Kelvin. Jadi warnanya adalah putih pure ya. Putih pure. Ya, kalau ditanya terang nggak, terangnya
3,5 kali dibandingkan halogen standar 55 watt, sedangkan dia cuma 30 watt. Jadi sudah hemat listrik, lebih terang, dan warnanya putih ya, 6000 Kelvin. Dan jangan lupa sekali lagi dia ada tambahan chip segmen kotak ya, Anda bisa menaruh dia di atas atau di bawah ya, dan dia adjustable. Ya, seperti saya bilang, Anda beli LED yang adjustable lebih untung dibandingkan Anda yang beli yang fix focus. Ya, pemasangan jangan lupa lepas dulu ininya, pasang ininya dengan baik, klipin, baru bolamnya masuk. Ya, oke. Jika Anda mau order LED ini, Anda bisa order di Bukalapak, ya, Tokopedia, Shopee. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, terima kasih.